Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Bosan-bosannya buat ngingetin buat teman-teman buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga loncengnya diklik juga biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Malam ini gua mau ngomongin tentang masih di kisah di gunung ya. Ini Gunung Prau. Itu di daerah Wonosobo. Banyak orang bilang Gunung Prau itu untuk pemula karena estimasinya kurang lebih 3-4 jam. Jangan dibilang ada Bukit Teletubbies. Jadi dia banyak vianya ya, dari via Dieng, via Petak Banteng. Untuk malam ini gue mau bacain via Petak Banteng karena emang jalurnya gue lewat situ. Sebut aja pemeran utamanya Jailani, atau lebih asiknya dipanggil Jai. Pas kebenaran emang dia dipanggil Jai. Jadi si Jai ini dia pergi ngikut rombongan dari Pondok Gede. Dia dari wilayah Jakarta Utara. Jadi dia gabung ke kelompok anak Pondok Gede. Itu naik help yang kurang lebih kapasitasnya 15-16 orang. Dia dari awal pun udah merasa kejanggalan ya. Harusnya kan kalau sepatu itu emang alat yang penting untuk kita mendaki. Itu pun dia ketinggalan dan akhirnya dia memakai sepatu temennya yang di Pondok Gede. Dia kontak dulu pas di jalan, dia pas di sekitar dia naik angkutan umum. Jadi dia udah chat temennya. Jadi buat balik lagi ke Jakarta Utara tidak memungkinkan karena waktu mepet. Dan akhirnya dipinjamkanlah sepatu itu. Ya beda 1 nomor lah. Dia biasa pakai 40, dikasih 41. Sesampainya di base camp Pondok Gede, itu dia belum merasakan hal-hal yang aneh. Masih layaknya orang mau mendaki ya, bercengkrama, ngobrol-ngobrol, berjabat tangan. Jadi lama nggak bersua, nggak bertemu. Jadi dia biasalah ngopi-ngopi, ngobrol, layaknya kita ketemu temen lah. Dan sekitar jam 9 malam mereka berangkat naik help yang sudah disewa. Itu PP. Pas di perjalanan itu sekitar harus sampai Cikampek. Itu kita jalan masih lancar. Kalau orang bilang lancar jaya, lancar, nggak ada kena macet, nggak ada halangan apa-apa. Nah pas sampai di Cikampek itu ban dengan kencangnya meledak. Akhirnya minggir, suruh tenang. Sekitar 1 jam lah, kurang lebih ya. Pakailah ban serep, sudah rapi semua. Di jalan lagi. Sesampainya di keluar tol mau ke Wonosobo itu gua kurang tahu nama tolnya apa ya. Cuma pas keluar tol, gua sempat bangun, mobil berasa miring. Miringnya pun nggak layaknya ban kempes ya. Itu bener-bener berat di kanan. Tempat posisi duduk si Jai. Ada yang manggil Jai, ada yang manggil Jae. Nah, itu masih belum punya pikiran kita ada kejanggalan apa gimana ya. Masih enjoy aja lah. Akhirnya untuk mutusin kita mampir ke tukang tambal ban. Ada nambah angin. Sampailah kita di base camp Petak Banteng. Itu sekitar jam 5. Kalau gue bilang sih itu udah termasuk cepet ya. Jam 5 subuh kalau nggak salah pas tuh azan gue sampai di sana. Jadi sampai di sana gue istirahat, turun,
nyari base camp yang ada di Petak Banting itu, ada sebuah base camp yang besar. Jadi buat menampung beberapa puluh orang. Nah, sekitar jam 8 itu karena treknya kita udah yang tadi gue bilang di awal ya, itu estimasi 3-4 jam. Jadi gue ngetrek tuh agak santai, nggak terlalu buru-buru. Jam 8 gue registrasi, daftar, bla 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 segala macem. Jam 9 gue udah packing, udah ganti salin baju lah buat trek. Biasa lah kalau mau ngetrek kan kita harus pakai bajunya yang fresh juga, jangan yang bau juga kan, karena nanti keringetan, nanti kalau bau orang malah nggak nyaman ngetrek bareng sama kita. Nah, udah selesai registrasi, udah beres-beres, itu kurang lebih 15 menit sebelum pendakian. Jadi kita berdoa, selesai kita jalan. Teman-teman pasti yang udah ngalamin mendaki Gunung Prau via Petak Banteng, itu pasti bakal nemuin tangga warna-warni. Itu baru sampai situ, si Jai itu masih ketinggalan barang yang sangat vital, kompor camping sama nesting. Itu dia pas inget pas udah mau nyampe penghabisan tangga warna-warni. Terakhir dia balik lagi ke base camp, kita ambil ada barangnya. Itu kita masih belum ngerasain janggal gimana, paling cuman ngecengin si Jaya aja. Mana sih lu bisa ketinggalan begini, bla 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 segala macem. Akhirnya ya udah, kita nggak terlalu banyak cincong, nggak terlalu banyak bicara, dan akhirnya udah kita lanjutin perjalanan lah. Kurang lebih gue nemuin 1 jam perjalanan itu sampai di pos 1. Pos 1 itu namanya Sikut Dewo, entahlah gua apa itu namanya, gua nggak ngerti. Itu kayak bahasa Jawa ya. Nah, si Jai ini dia perutnya sakit, dia buang hajat, entah nggak bersih apa itu dia sembarangan atau entah gimana, dia menemukan keanehan. Jadi keanehannya kayak kita kan kalau orang pendaki bener ya, itu kalau mau buang air itu kita ada kayak semacam skop kecil untuk ngegali. Itu dilarang, kita pakai tisu basah. Tisu basah bisa bertahun-tahun bawa hancur. Ini buat pesen buat para pendaki ya, kalau bisa nggak usah buat tisu basah lah. Nah, gua nggak tahu ya, itu si yang kita balik lagi ke si Jai. Si Jai itu entah itu nggak bersih atau entah itu gimana, gua kurang paham. Karena kan dia buang hajat sendiri, nggak mungkin dong gua temenin. Nah, akhirnya selesai dia buang hajat, kita nge-trek lagi. Kita masih belum punya berpikir yang aneh-aneh, karena kan kita lagi di perjalanan itu bener sangat enjoy. Kita ngobrol ya, ngobrolin pepesan kosong lah, yang nggak ada ujungnya ngobrolnya. Sekisar 1 jam perjalanan sampailah kita di pos 2 di Canggal Walangan, nama posnya pos 2. Itu kayak nama Jawa dah, karena gua nggak ngerti ya bahasa Jawa. Mungkin teman-teman yang orang Jawa mungkin bisa mengartikan ya apa itu namanya Canggal Walangan. Dan di situ pun kita akhirnya buka kayak makanan ya, kayak masak Indomie, ngopi. Itu breaknya lama banget ya, itu ada kali sekitar setengah jam. Kita makan Indomie, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya udah batas waktu yang ditentuin, udah kita jalan. Akhirnya kita jalan lagi. Nah, selang 1 jam perjalanan lagi sampailah kita di pos 3. Nama posnya Pos Cacingan. Nah, kalau nama pos ini gue mungkin agak ngerti lah, mungkin dia dulu ada orang pernah cacingan kali di situ. Gue di pos 3 nggak begitu lama. Nah, di pos 3 itu nggak begitu lama, kalau nggak salah pas nemu tangga itu si Jai, dia seperti kayak orang-orang bilang kayak paru-parunya ada 2. Jadi dia nge-trek sendiri jalan, mungkin sampai di Sunrise Camp, dia istirahat mungkin di situ. Istirahat di situ mungkin karena anak-anak di jalannya terlalu lamban ya. Bukannya lamban sih, kalau menurut gue ya. Jadi itu pas di tangga itu emang angle-nya emang bagus
buat foto. Jadi di belakangnya backgroundnya telaga warna. Jadi itu bener-bener ajib buat foto-foto. Nah, si Jai ini dia nunggu di sunrise camp itu mungkin lelah ya. Dia jadi tertidur. Itu menurut pengakuan dia. Jadi pada saat dia ya biasalah gitu. Kalau orang istirahat kayak gitu kan nggak mikirin kotor, ada selonjoran dengan alas rumput, bantal dengan keril, angin sepoi-sepoi, dia tertidur. Dia memejamkan mata dia. Itu dia memejamkan mata tidak begitu lama menurut pengakuan si Jai. Si Jai ini pas memejamkan mata itu kurang lebih baru 10 menit. Ada sesosok prajurit seperti di bayangan dia ya. Prajurit itu kayak seolah-olah tuh kayak sedang membawa sesuatu ya. Jadi kalau si Jai itu berkata, bilang katanya ada kata-kata gimana, cuma dia kurang jelas, cuma karena dia terbangun. Jadi kayak kalau kata si Jai itu dia melihat sosok prajurit yang ingin berperang memakai pedang, benar-benar kayak prajurit Majapahit gitu. Nah, dia sontak terbangun. Sontak terbangun itu dia kaget. Nah, pas dia melek itu dia udah kayak ketutup kabut. Ternyata dia terbangun kalau dia mungkin mendengarnya sesosok prajurit ya berteriak. Padahal itu kita orang datang teriakin nama dia. Dia belum cerita di situ. Karena kan kata emang dari awal pun udah dibilangin ya. Kita menemukan sesuatu nggak pernah ceritain. Jadi pas dia bangun terlanjutlah perjalanan. Ya nggak begitu lama sih. Gak begitu lama kita sampailah di Padang Lonte Sore. Nah, di Padang Lonte Sore itu emang berdekatan sama Bukit Teletabis. Dan akhirnya kita nyari tempat untuk ke camp di situ. Yang anehnya itu si Jai, orang-orang pada nggak kedinginan. Dia benar-benar kedinginan seperti orang kena hipo. Jadi dia langsung buka keril, dia pakai pakaian-pakaian tebel lah. Semua cuman mata doang yang yang kelihatan. Jadi benar-benar dipakai pelapis yang hangat. Kita masih belum punya pikiran bahwa dia tuh emang diikutin. Pas kita membangun tenda di Bukit Teletabis itu, dia sampai malam pun jaket itu nggak dilepas sama dia. Sampai pada saat pun kita pada makan, si Jai itu nggak ikut nimbrung di luar untuk memasak. Tapi pas waktunya makan dia makan. Pas sekitar jam 9 kita ngobrol sambil bercengkrama biasa di dalam tenda ya. Seperti biasa kita bercengkrama di tenda-tenda sekitar jam 9. Nah, pada saat itu emang hujan rintik-rintik. Mungkin ya nggak hujan sih kalau kata gua, kabut ya. Jadi pada kabut begitu kita mutusin untuk di dalam tenda. Kita kurang lebih ada 3 tenda, 4. Jadi kita bikin lingkaran, tenda di tengah pakai plywood. Jadi kita di situ. Nah, si Jai ini melihat sesosok wanita seperti ratu Majapahit gitu. Jadi dia mungkin hanya sekelebatan atau gimana. Jadi seperti memakai rel kayak di syuting film gitu. Jadi lewat. Cuma anehnya dia doang yang lihat. Pada saat dia melihat pun dia akhirnya minta pindah tempat duduk. Dia mau di dalam, dia nggak mau di luar. Nah, akhirnya di dalam pun dia melihat bayangan yang kayak orang jalan begitu. Dan akhirnya dia mutusin untuk istirahat tidur. Nah, pas dia waktu ketidur lelap, kita tuh belum pada tidur. Pada ngobrol biasa, ngopi. Nah, si Jai ini seperti mimpi yang tapi nyata menurut pengakuan si Jai. Jadi pada saat dia tidur dia seperti kayak dicekik. Padahal dia nggak dicekik, cuma kayak ditekan dibekep. Dia kayak meringis kesakitan dan akhirnya kita bangunin. Dia belum ngomong, tapi kan Pak ini yang cerita ini dia udah cerita di bawah. Jadi pas dia dibangunin sama kita orang, akhirnya dia bangun, dia cerita katanya, aduh, dia berasa kayak ditindihin begitu. Nah, akhirnya mana anak di skip, nggak diceritain lagi. Dan akhirnya timbullah sekitar jam
6. Dan akhirnya kita istirahat untuk putusin tidur, karena kan dari Bukit Teletabis ke puncak pun dekat, jalan kaki paling hanya 15 menit. Dan akhirnya kita mutusin untuk istirahat tidur, karena waktu tidur kita panjang. Kita summit pun nggak begitu lama, nggak nyampe 30 menit. Nah, kita tidur, jam 5 kita bangun, beres-beres untuk sarapan kita ya, sarapan pagi. Itu tidak ada keanehan-keanehan apa-apa. Dan akhirnya kita putusin untuk ke puncak Gunung Prau. Selesai kita foto-foto, ternyata si Jay tidak ikut. Dia nggak mau, dia alasan karena kecapean. Jadi dia mutusin untuk foto-foto di tenda. Nah, di tenda pun dia foto-foto sendiri. Itu kayak keanehan yang sangat di luar kendali ya. Itu ada sesosok orang yang membelakangi dia, sama dia nggak dihapus. Padahal pada saat itu hanya dia sendiri di tenda. Walaupun banyak di sekitar kita ada tenda-tenda pendaki ya. Dia foto-foto, biasalah selfie gitu di tenda lah. Ada dia foto, ternyata di belakang dia ada sesosok yang membelakangi dia. Tidak lama kemudian kita pada datang ke tenda. Dia belum bicara, ngomong apa-apa. Akhirnya dia mungkin udah nggak kuat kali atau gimana, dia ngasih tahu gini, si fotonya. Akhirnya kata anak-anak, udah hapus fotonya, hapus. Dan ternyata pas kita turun ke bawah, si Jay minta maaf kepada teman-teman bahwa dia itu ingin membuang sesuatu yang selama ini mengikuti dia. Ada kemungkinan juga dia nggak diterima di gunung itu karena dia membawa niat yang sangat jelek. Entah itu niatnya apa ya, karena dia membawa kayak sebuah batu apa gitu. Akhirnya kita mutusin sono batu kita buang di sana. Jadi buat teman-teman, janganlah sekali-sekali kita kalau mau naik gunung itu jangan punya niat yang jelek-jelek lah. Jadi ini si Jay ini kita buat contoh. Kita niat naik gunung itu hanya untuk melihat keindahan Sang Pencipta. Jadi nggak perlu kita punya niat, entah itu punya niat jahat, entah itu mau buang apalah. Jadi pesan gua buat temen-temen, naiklah gunung sewajarnya. Nikmatilah keindahan alam Sang Pencipta. Mungkin cerita di Gunung Prau ini tentang si Jailani cukuplah sampai di sini. Kita ambil pelajarannya, kita buang yang jeleknya. Jadi buat teman-teman, gua gak ada bosan-bosannya untuk ngingetin, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga loncengnya di klik biar nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Belusukan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.